Dari pagi sampai pagi main PUBG mati lobby. Angel punya bos maju turun sana kiri sana turun beredar sana turun beredar sana turun beredar sana turun beredar. Transformasi informasi yang humanis, aktual, dan lengkap. Yang hits ada di sini. Ya, sudah malam minggu lagi, itu berarti bahwa di weekend ini banyak agenda yang sudah kita susun tentunya untuk bisa menikmati yang namanya malam minggu itu sendiri. Mungkin ada yang ke kafe, ada juga yang kumpul dengan keluarga di rumah, atau mungkin ada yang main PUBG. Skill 21 telah membuka perjumpaan kita tentunya di malam minggu ini. Saya ingin tentunya memberi apresiasi terhadap anak muda yang ada di Kota Ambon karena mereka semuanya pengen nonton spesial program bagi mereka yang kayaknya di rumah bisa nonton sambil main PUBG. Inilah persembahan spesial dari RRI Ambon. Tali Hulaleng hits ada di sini bersama saya Zen Anwar. Transformasi informasi yang humanis, aktual, dan lengkap. Yang hits ada di sini. Ya, e-sport ini menjadi salah satu olahraga yang sedang diminati tentunya saat ini oleh semua anak muda. Banyak yang menjadikan game ini tidak hanya sekedar hobi, tetapi juga ini melainkan juga untuk menjadikan ini sebagai profesi yang dapat menghasilkan banyak sekali pundi-pundi uang dan juga nama yang begitu harum. Malam ini saya punya tamu yang khusus saya datangkan untuk membahas topik kita ini, yaitu heboh e-sport di Maluku. Langsung on stage saya undang ada Amirul Latar, Ketua ISPA Maluku, silahkan. Indonesia E-Sport Association Provinsi Maluku. Di tengah Bung, silahkan. Dan juga narasumber saya yang satu ini kalau dibilang sudah tidak asing lagi tentunya hadir di RRI. Saya langsung undang praktisi olahraga kita. Ada Dr. Albert Fenen Lambert. Silahkan. Apa kabar semuanya? Mirko? Puji Tuhan. Baik. Bung Albert, sehat ya? Baik, Bung. Waduh, main games nggak? Sedikit. Oke, baik. Saya langsung mau ke Mirko dulu. Mirko ini tentunya banyak gamers ya di Kota Ambon, bahkan di Maluku yang akhirnya juga kita lihat bahwa mereka akhirnya senang karena akhirnya punya sebuah payung, sebuah rumah besar yang bernama ISPA itu sendiri. Bisa nggak ceritain ISPA itu apa sih? Oh ya. ISPA itu berdiri tahun 2013, skalanya nasional, dengan ketua umum di LIM, ketua harian Ibnu Riza, sekretaris Pranda, dan ISPA secara nasional sudah mengirim atlet-atlet untuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Terakhir
SEA Games. Kebetulan SEA Games e-sport sudah masuk dalam salah satu cabang olahraga, dan ISPA mengirim atlet ke ajang SEA Games juga. Banyak turnamen-turnamen yang skalanya internasional yang ISPA sudah mengirim atlet, baik itu skala untuk turnamen negara atau yang hanya dilaksanakan sama game-game itu sendiri, kayak PUBG. Oke. Jadi banyak teman-teman tadinya komunitas, artinya mereka juga senang ya menyambut kehadiran ISPA, dan tadinya mereka sebelum ada ISPA ini mereka juga sering mengadakan berbagai turnamen sebenarnya. Bahkan yang paling heboh bisa mendatangkan selebgram bahkan. Luar biasa teman-teman kita ya, para gamers ya. Oke, baik. Saya mau ke Bung Albert dulu. Nih kayaknya kalau panggil Bapak ketuaan Pak ya. Karena biasa main game sih sebenarnya. Oke, Bung, ini kalau melihat perkembangan olahraga yang ada di Maluku, especially mungkin e-sport ini sendiri. Kalau 6 tahun yang lalu kita lihat bahwa ini e-sport di beberapa provinsi ini cukup menggairah seperti itu. Ini di Ambon baru muncul dengan kehadiran ISPA sendiri dan teman-teman. Kalau melihat perkembangannya, kehadiran mereka dulu nih, Bung Albert. Sejauh ini sebagai pengamat olahraga sini, memotret itu seperti apa sih? Baik, yang pertama kalau ketong ulas dulu ya, sejarah berdirinya sebenarnya game ini sudah lama sekali. Betul. Bahkan sudah dari 1972. Kalau kita lihat mulai di California, salah satu universitas swasta di sana itu sudah memulai tahun 1972 itu. Dan kemudian dalam perkembangannya sampai di era 90-an ini baru mulai rame-rame. Ya, rame-rame. Seiring dengan kita teknologi lihat yang semakin maju ya. Iya betul, di Korea Selatan, di Tiongkok, itu kan berkembang pesat sekali. Betul. Nah, di Indonesia sendiri kita lihat baru tahun 1980-an ini ya, baru dia mulai berkembang. Bahkan kalau kita kutip sedikit sampai malah tahun 2014 kemarin bulan Juni itu baru diterima, itu pun bukan olahraga prestasi, masih sebagai olahraga rekreasi ya. Jadi di bawah naungan Formi, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat. Jadi pada umumnya kan kita memiliki tiga institusi yang menaungi olahraga ini. Jadi kalau olahraga prestasi kan di bawah KONI, olahraga rekreasi otomatis di bawah Formi tadi. Nah, tapi juga ada olahraga pendidikan yang biasanya kita di bawah Menpora, masih di bawah Menpora. Jadi tentu dalam perkembangannya ini memang sedikit mengalami hambatan yang cukup banyak. Ketika orang mulai melihat ini binatang apa ini e-sport ini, banyak orangnya sebagai hanya untuk remaja, dan dalam perkembangannya kemudian baru didahului oleh Formi malah. Jadi dengan Isman baru menerima e-sport ini pada tahun 2014 lalu. Itu tepatnya bulan Juni. Betul. Masih saya ingat betul. Dan ketika itu kita belum pernah tahu, dan orang KONI pun belum pernah membayangkan bahwa itu akan masuk ke KONI. Itu karena memang masa hiburan. Ternyata pada dalam perkembangannya justru beberapa bulan lalu ya, kita lihat baru tanggal 25 sampai 27 Agustus kemarin, baru di dalam rapat anggota KONI itu KONI pusat itu menerima e-sport ini sebagai olahraga prestasi. Lalu kemudian dibentuklah di bawah naungan PBSI. Jadi pengurus besar sport Indonesia. Itu paling tidak gambarannya seperti itu. Kita menyinggung sampai ke Maluku gitu ya. Orang
sebenarnya sudah ada, tapi lebih gampangnya itu ketika di pandemi ini. Jadi tentu saja ada nilai positifnya ya. Betul. Kita melihat di revolusi industri 4.0, kemudian berkurangnya literasi digital, Betul, kemajuan lalu teknologi kemudian disusupi lagi dengan hal yang mungkin antara baik dan tidak baik, begitu pandemi COVID masuk dan kemudian tinggal banyak di rumah. Hanya di rumah. Kemudian WHO juga menyarankan untuk lebih baik tinggal di rumah dan menggunakan e-sport. Maka semua orang memanfaatkan itu. Perkembangannya sampai sekarang kita lihat menanjak drastis. Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa memang apa namanya dengan kehadiran teman-teman di ISPA juga sendiri sebenarnya juga harus disambut gegap gempita ya, seperti itu ya, Bung ya. Setuju, karena ini generasi milenial. Generasi milenial, jangankan yang tua-tua sedikit-sedikit mulai ubanan seperti kita masih doyan-doyan gitu kan. Apalagi kayak ketua harian muda-muda begini kan tentu saja luar biasa. Jadi kita harus mengambil nilai-nilai positifnya, bahwa di e-sport itu sebenarnya banyak sekali mengandung nilai-nilai positif. Nanti mungkin ke depannya kita akan membahas itu kira-kira nilai apa saja, tapi paling tidak gambarannya seperti itu. Jangan sampai orang tua-tua khususnya. Jadi kalau anak-anak muda ya menerima full itu. Jadi memang kalau dibilang bahwa ini juga olahraga yang mengandalkan sebenarnya kecerdasan otak kita untuk di bulan menjadi lebih kreatif juga, sebenarnya ini ada manfaatnya. Karena saya pernah baca satu literasi dari seorang psikolog Indonesia bahwa sebenarnya apa namanya dengan kehadiran olahraga e-sports ini sebenarnya juga bisa menstimulan sebenarnya otak dari anak-anak kita sebenarnya untuk lebih lagi berpikir kreatif dan sebagainya seperti itu. Oke, saya mau ke Mirko dulu. Mirko, ini kan akhirnya teman-teman punya wadah nih untuk bagaimana mengembangkan hobi sehingga ini juga menjadi profesi, bahkan juga mengatakan bahwa ini menghasilkan pundi-pundi uang sebenarnya, bahkan nama besar bisa juga ke kancah internasional seperti itu. Pendapat teman-teman sendiri, Mirko, dengan hadiran ISPA sendiri apa ya? Kalau dibilang juga ada pro kontra kan, yang saya tahu dengan hadiran ISPA ini sendiri. Tetapi bagaimana Anda bisa merangkum atau juga merangkum teman-teman untuk ada nanti di ISPA? Sebenarnya pro kontra juga kalau pandangan kami dari ISPA itu sebenarnya tidak. Jadi tujuannya sama pada umumnya, untuk memajukan e-sport ini di Maluku, menghasilkan bibit-bibit atlet yang ya bisa membanggakan Maluku, apalagi kalau dia bisa juara sampai ke nasional, ya membanggakan dia sebagai atlet dan juga mungkin kita daerah jadi punya nama di kancah nasional. Jadi e-sport ini dia hadir di Maluku karena komunitas yang sudah mulai menjamur di Kota Ambon ya. Jadi dari yang hobi yang sama, hobi yang main game terus berkumpul game, akhirnya ya udah kita bikin komunitas. Betul. Jadi satu komunitas. Betul. Komunitas lalu dibentuklah, kalau mau lebih serius lagi jadilah e-sport. Dari komunitas yang hobi yang sama main game. Jadi tercetuslah e-sport. Betul. Tujuan mereka membentuk e-sport itu untuk nama mereka dalam main game itu didengar bahwa dia punya skill bagus untuk main game. Bahkan saya dengar-dengar juga sebelum ada ISPA nih teman-teman komunitas bikin pertandingan atau turnamen itu, bahkan juga selain tadi bisa mendatangkan seorang public figure misalnya, selebgram dan sebagainya, bahkan nilai hadiah yang diraih itu bahkan jutaan sampai ratusan rupiah ya sebenarnya ya, ratusan ribu rupiah ya. Iya, jangan salah bahwa e-sport sekarang udah dianggap sebagai industri baru di era digital. Betul. Sekarang ini industri baru, industri dalam hal apa, dari satu buat e-sport saja itu dia bisa melahirkan banyak profesi, banyak prestasi, ada penghasilan di situ. Betul. Dari kalau mau saya katakan nyawa e-sport itu ada di turnamen. Dengan turnamen akan hidup ekosistem e-sport ini. Betul. Ekosistem itu banyak, kalau kita bicara bukan hanya terkait
untuk atlet berprestasi, bukan. Tapi di dalam turnamen e-sport itu dia bisa melahirkan event organizer. Betul, satu. Misalnya Dia juga bisa melahirkan, kalau yang biasa kita sebut Chester. Betul. Chester itu yang nanti bawa acara, pemandu acara pada saat game berlanjut. game berlanjut. Oke. Terus Itu profesi baru juga iya, sebenarnya profesi ya. baru. Itu Oke. kalau skala nasional itu gajinya udah gila itu kalau apa penyelenggara yang level nasional itu udah menggaji mereka Betul. dengan nilai yang fantastis. Bahkan saya juga lihat bahwa ini akhirnya teman-teman yang punya usaha clothing lain juga berkembang ya. Iya. Karena kaos untuk tim itu Kaos. juga sebenarnya semakin dibikin semakin bagus, dan ini pesannya melihat teman-teman di industri kreatif Iya. bergerak ya. Jadi kemarin kita sempat dikirim surat dari ISF, itu International E-Sport Federasi. Oke. Kita disuruh untuk mendata e-sport yang ada di Indonesia. Oke. Dari ISPA nasional menyurat Maluku untuk mendata nama-nama e-sport yang ada di Maluku, dan hasil data yang sudah lewat online yang e-sport daftar itu ada sekitar 141 e-sport. Itu ada beberapa e-sport yang mereka daftar, tapi setelah kita seleksi dari Instagramnya, dari ini belum serius. Jadi hanya 141 e-sport yang benar-benar kita anggap serius. Dari 141 itu kalau ada sekitar 2 tim aja dalam game PUBG, berarti ada 8 kali 140. Baru setiap pemain yang di dalam e-sport itu mereka pasti bakal bikin baju jersey untuk e-sport mereka masing-masing. Bayangkan itu duitnya gila. Oke. Dan itu udah dibaca sama pasar di Jakarta. Bagaimana kita di Maluku dengan hadirnya asosiasi ini bisa membaca pasar. Artinya semua ekosistem makan hidup ya. Teman-teman IO hidup, teman-teman yang ada di bisnis hotel lain juga hidup. Bahkan juga saya lihat bahwa beberapa turnamen yang sempat dilaksanakan atau diselenggarakan oleh teman-teman komunitas, ini ada beberapa sponsor masuk, permen masuk, semuanya masuk di situ ya. Seperti itu. Karena dengan adanya turnamen, dan diikuti oleh ratusan e-sport dengan jumlah player satu sport saja ada 4 kalau kali 140. Nah, itu udah berapa player? Itu ya. Belum lagi pendukung-pendukungnya. Jadi otomatis kalau ada turnamen, sponsor bisa melihat ini sebagai ajang promosi. Betul. Ajang promosi. Jadi mereka bisa nebeng dalam event turnamen. Artinya mereka juga jualan sebenarnya di dalam itu ya. Baik, saya mau ke Bung Albert dulu. Ini mumpung kita lagi Bung di RRI News Ambon News, dan juga didengar tentunya oleh pendengar kita di 105,1 FM nih. Bung, sih untuk menyikapi persoalan hadirnya teman-teman ISPA ini, karena kalau kita melihat bahwa akhirnya generasi muda punya wadah yang resmi untuk bagaimana mengembangkan profesi dan juga hobi mereka. Ya baik, terima kasih. Jadi sebenarnya harus ditanyakan ke orang pemerintah. Ya, tapi karena bagaimanapun kita sudah melampaui persyaratan untuk menuju pada sebuah organisasi. Ya, kalau saya menyambut baik karena kita lihat dari nilai positifnya. Ada beberapa hal sebenarnya yang harus dicatat. Apa sih sebenarnya e-sport itu? Mananya yang dikatakan sportnya itu yang mana gitu. Jadi banyak orang bilang e-sport tapi nggak tahu sportnya yang mana gitu. I-nya oke, elektroniknya oke, tapi sportnya yang mana gitu. Nah, kita ada beberapa hal yang mungkin perlu kita lihat. Jadi kalau sport itu kan biasanya mengakomodir ya, mengalokasi yang namanya tenaga, energi ya, dari aktivitas kita, kebugaran jasmani kita. Kalau kita lihat pembagian secara menyeluruh, itu kan kalau orang bilang tingkat kebugaran jasmani itu digolongkan atas 3 bagian penting. Yang pertama itu kebugaran jasmani yang statis. Kalau kebugaran jasmani yang statis itu larinya ke kesehatan. Gitu. Ada kebugaran yang dinamis. Kalau di kebugaran dinamis itu ada tingkat kebugaran yang daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan itu ada kurang lebih 10 gitu. Nah, kalau e-sport ini sebenarnya identik dengan kebugaran yang namanya kebugaran motoris. Kebugaran motoris ini adalah tingkat-tingkat kebugaran yang dimiliki oleh cabang-cabang olahraga tertentu.
gitu. Kalau e-sport ini kita lihat kenapa bisa di anggota KONI, itu beberapa hal itu juga menyangkut yang namanya bahwa dia menggunakan tenaga manusia. Ada yang menggunakan tidak tenaga manusia, tapi di e-sport itu menggunakan tenaga manusia dan dia memiliki kecepatan, ketangkasan, termasuk strategi. Ya. Jadi ketika beberapa hal itu diakomodir, maka suka atau tidak suka, apalagi termasuk dengan ketika diterimanya, ya diterimanya untuk bisa dipertandingkan di dalam SEA Games maupun Asian Games, meskipun itu dalam tingkat eksibisi. Ketika itu sudah diterima, maka tidak ada alasan untuk KONI untuk menolak. Nah, itu dia. Gitu. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana, ya kita tidak bisa. Ketika perkembangan zaman di era ini, ketika dia sudah mulai masuk dipertandingkan secara mendunia global, meskipun belum sampai ke tingkat Olympic Games, ya dia masih ada di seputar di tahun 2018 itu sudah dipertandingkan di Asian Games, kemudian 2019 kemarin di Filipina juga di SEA Games. Ini sudah membuka ruang. Sehingga suka dan tidak suka, belum terlepas kita melihat jelek dan buruknya. Tetapi kalau saya sebagai warga Indonesia, warga Maluku dan orang mengerti sport pada umumnya, saya antusias dan saya mendukung. Saya menghimbau justru kepada pemerintah daerah harus membuka diri. Bagaimanapun tanpa campur tangan daripada institusi terkait termasuk pemerintah daerah, maka sekuat-kuatnya kita, apalagi organisasi e-sport yang masih baru, belum lagi kita diperhadapkan segala macam aturan, harus bentuk dulu 2 klub, harus bentuk dulu yang macam-macam nanti, Pak, ya? 2 pengkot, 2 pengkap, baru kemudian di pengprov dan seterusnya, belum lagi mengikuti aturan-aturan main, itu tentu saja sangat ribet. Sehingga tentu saja saya akan menyarankan bahwa ini harus diterima karena memiliki nilai positif yang luar biasa. Saya melihat anak-anak kecil atau bukan anak-anak kecil, anak-anak yang sudah remaja dan dewasa pun, mereka yang ketika berhadapan dengan game dan segala macam, ada yang marah-marah sampai banting-banting HP dan segala macam. Ini kan nilai-nilai yang belum. Tetapi mereka kalau dalam kondisi seperti itu kan harus digiring. Betul. Digiring Bahkan public figure sekelas Ariel Noah, terus juga Pevita Pierce, semuanya juga main PUBG nih Pak sebenarnya. Karena itu memang di salah satunya adalah refreshing. Orang bagaimana memulihkan kebugaran kita harus Bung refreshing. Albert dan juga Mirko, kita nanti akan lanjut nih. Kita juga pengen denger nih Mirko, persiapan nanti untuk pelantikan seperti apa, terus teman-teman yang ada di dalam asosiasi ini seperti apa, sehingga juga kalau kita melihat bahwa ini sebenarnya harus benar-benar lebih matang lagi persiapannya sehingga ISPA ini bisa membawa nama Maluku mungkin kalau ada turnamen yang akan dilaksanakan tentunya ya. Oke, baik, kami akan kembali pendengar dan juga penonton RRI dan narasumber saya juga sebenarnya karena malam minggu nggak kemana-mana, yang main PUBG boleh nonton kita sebenarnya di sini. Oke, baik, kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Tali Huleng yang hits ada di sini. Tali Huleng, transformasi informasi yang humanis, aktual dan lengkap. Yang hits ada di sini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. Adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
percuma ketemu asing guna berulang semua. Kalau cinta ini susah sampai, biar nanti dengar chorus yang jelaskan lebih. Dari awal memang beta rasa kalau katong dua sing bisa berlanjut cerita, karena katong berbeda. Mungkin rasa ini lebih baik katong kubur semua, jangan bikin hati luka, biar saya masih cinta. Waktu terus berputar kas tinggal cinta, rasa sayang yang dulu jadi luka, air menjadi bukti duka. Memang sayang merkatong harus terpisah, lantas bagaimana kalau katong beda? Semungkin katong bisa sama. Cukup jual show, nona jantung hati, sudah jual loko bayar pergi, kas tinggal beta lupa semua janji. So we different, so you and I just friend. Mata besar in the story, masih hangat dalam memori. Rasa duka karena beda ciptakan duka, balon jadi lagi dirimu buang sampai ke mana do. Balik cari tak kalau mau jadi ikut sama. Sama jaya kenangan semua harapan dulu hati. Dia kita harus bergerak kita kebesaran di dalam hati. Sama beda yang bikin kabur, sama bisa bikin ngaco. Dari awal memang beta rasa kalau katong dua sing bisa berlanjut cerita, karena katong berbeda. Mungkin rasa ini lebih baik katong kubur semua, jangan bikin hati luka, biar saya masih cinta. Berharap meski tak balik pasti, tak bisa dalam terima Bading lapang jauh sudah tinggal rancang akan tidak menyesal karena status su beda. Tahu su jauh baru bicara pasakan jeda, titik su singgah su nyaman nona, tapi dalam maraju relawan nona maragu baju. Apa kabar yang Tuhan dalam putar haluan dia proses beda pengalaman tutup halaman. Cara memang beta rasa kalau kata dua sing bisa berlanjut cerita, karena katong berbeda. Mungkin rasa ini lebih baik katong kubur semua, jangan bikin hati luka, biar saya masih cinta. Dari awal memang beda rasa kalau katong dua sing bisa cerita, karena katong beda. Mungkin rasa lebih baik katong kubur semua, jangan bikin hati luka, biar saya masih cinta. Thank you semua. Transformasi informasi yang humanis, aktual, dan lengkap. Yang hits ada di sini. Oke, masih dengan tamu saya di Heboh Esport malam hari ini tentunya. Dan kita ada tentunya di Tali Hulaleng yang hits ada di sini. Disiarkan langsung tentunya oleh RRI 105,1 FM dan juga live Facebook di RRI News Ambon. RRI Ambon News. Oke. Baik, saya masih dengan tamu saya di sini. Ada Dr. Albert Finan Lampir, praktisi olahraga, dan juga ada Aludin Latar atau Mirko, Ketua Hari ISPA Maluku. Ceritain dong persiapan untuk, dan juga ada departemen apa saja yang ada tentunya di kepengurusan kalian nanti ini. Jadi kita ISPA Maluku sendiri SK-nya itu udah terbit dari bulan Agustus. Dan kita udah menyurat Dispora
Pak Sandi untuk melaporkan kepengurusan kita di Provinsi Maluku. Oke, tanggapan mereka sendiri? Menyambut baik. Kebetulan mereka juga dari skala Kemenpora sendiri udah mendengar rame-rame e-sport, makanya pas kita datang Kadispora kebetulan hari itu Pak Sandi sendiri menyambut baik kehadiran kita. Dan Pak Sandi bilang ya bagus, memang harus lapor. Takutnya ada surat menyurat dari pusat, kita nggak tahu kehadiran kalian di Maluku, akhirnya kita bingung di mana. Jadi dari bulan Agustus SK, kemudian kita rencana itu Agustus, September sama Oktober mau pelantikan. Cuman terbentur bukan COVID. Kalau pelantikan juga sebenarnya kita bisa, sekarang di masa pandemi ini kita semua pelantikan virtual. Virtual ya, pelantikan online. Jadi mau pelantikan terbentur dengan agenda nasional, ada rakersus, rapat kerja khusus kemarin bulan Desember. Jadi tertunda setelah rakersus dulu, baru karena di dalam rakersus itu ada agenda-agenda penting asosiasi, makanya harus ditunda dulu. Setelah rakersus kita agendakan hari Selasa minggu depan. Selasa minggu depan. Tapi hari Selasa minggu depan juga giliran dari pusat siap, kita dari pengurus Maluku kebetulan ketua kita Andi Awe itu kebetulan dia sekarang sibuknya di Tual. Jadi ada terkendala dari Tapi intinya adalah buat teman-teman di ISPA sendiri, ISPA Provinsi Maluku udah siap dilantik sebenarnya, siap. Ya. Apapun mau virtual juga boleh, mau offline juga boleh sebenarnya. Ya, karena kebetulan pengurus kita ini bukan hanya domisili di Kota Ambon, tapi karena kita menganggap bahwa ISPA Maluku, jadi kita harus semua kabupaten kota yang ada di Maluku. Ada yang di Somlaki. Saya sebutkan pengurus dulu. Kalau pengurus kita sendiri dari Ketua Umum Maluku itu ada Andi Awe. Ketua harian saya sendiri, Ketua harian saya sendiri Amiruddin Lar. Sekretaris Kevin Urat. Itu lagi sibuk bisnis di Somlaki. Jadi semuanya perwakilan semua kabupaten ada di ISPA ya. Iya. Luar biasa sebenarnya. Lihat bahwa ini akhirnya bisa menghimpun gamers ya. Iya, dan bendahara itu Angel Rumihin. Angel Rumihin itu kemarin mantan Putri Pariwisata. Ya, Putri Pariwisata. Dan di bawah itu kita ada punya 4 wakil ketua, Dan juga departemen-departemen yang lain ya. 4 wakil ketua itu ketua 1 itu Bang Rifki Rawarin. Kemudian Fahri, habis itu Agus Ponang sama Ricky. Istrinya anak muda semua nih ya, Bang Albert. Anak umuran Bang Albert nggak ada nih sebenarnya di sini. Ya, jadi pelindung saja. Pembina bahkan ya. Pembina. Dan di dalam ISPA Maluku sendiri ada 4 bidang. 4 bidang itu satu bidang humas, bidang humas, bidang event juga ada, bidang event, bidang komunitas, pembinaan komunitas dan e-sport, terus bidang IT ada 4 bidang. Jadi semua pengurus kita tuh ada 26 orang, ditambah dewan pembina ada 2 orang. Ya, pembina kita itu Ibu Mega Natasha. Pengusaha ya. Harus kayak Albert ya. Kita bilang bahwa ini juga termasuk olahraga yang mehong alias mahal sebenarnya. Bahwa butuh yang namanya alat, properti juga. Betul. Baik, ke Bung Albert dulu. Ini kalau kita melihat bahwa ini akhirnya asosiasinya ada, alias namanya ekosistem udah ada nih, Bung, untuk membentuk sebuah olahraga baru yang baru saja kita lihat bahwa ini teman-teman gamer akhirnya bergembira menyambut kehadiran ISPA ini. Terus juga ini harus bisa menghasilkan talent yang bagus ya, untuk bagaimana kompetisi nanti bisa membawa nama Maluku ke depan. Sinergitas yang dibangun ini nanti kira-kira menurut pandangan Bung sendiri outputnya apa sih bagi perkembangan e-sport di Maluku nanti ke depan? Paling tidak kita berharap ya, saya selaku praktisi olahraga yang berkecimpung tentu saja di dalam dunia olahraga, kami sangat bersyukur, bergembira dan menyambut baik ya e-sport ini di Maluku. Gitu, bagaimanapun ini di samping cuma bermain-bermain saja, tapi ada intinya.
inti dari permainan ini sebenarnya yang paling pertama itu memiliki keterampilan motorik yang sangat tinggi, gitu. Bayangkan mereka ini bisa bermain dengan koordinasi gerak yang sangat tinggi, melibatkan beberapa fungsi indera. Jadi bukan cuma penglihatan saja, tapi bagaimana berpikir dan tangan bekerja. Itu sebuah keterampilan yang sangat luar biasa. Cara olahraga itu juga hasil penelitian membuktikan bahwa dari sisi denyut nadi itu orang yang sedang bermain game itu bisa memiliki denyut nadi antara 160 sampai 180 denyut per menit. Gitu. Jadi artinya bahwa dia setara dengan orang yang sedang berlari maraton 42,195 km. Gitu. Jadi dari sisi kebugaran itu sangat terukur. Sangat terukur. Jadi